Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada nafa'a fi ulumi fi darini amin. Faslun fima yatlubu fi salati, fima yutlabu fi salati. Ini satu fasal, fima pada sesuatu, yutlabu yang dituntut, fi salati dalam salat. Wa sunanul matlubatu fi salati naw'ani, dan sunnah-sunnah yang dituntut di dalam salat itu terbagi dua. Ab'adun wa hay'atun. Ada namanya sunnah ab'ad, ada namanya sunnah hay'at. Ya. Jadi kita akan mengenal tentang sunnah ab'ad, sunnah hay'at. Di dalam sholat ada yang namanya sunnah ab'ad, ada sunnah hay'at. Fal ab'adu, maka sunnah ab'ad isruna, ada 20. Bitariqi tafsili, dengan jalan perincian. Minha, diantaranya, al isrina, diantara yang 20. Al kunut, kunut. Jadi kunut ini dia adalah sunnah ab'ad. Asyamilu liqiyamihi, yang meliputi bagi berdirinya. Berdirinya juga sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad adalah sunnah di mana dia itu kalau kita tinggalkan sunnah ab'ad, maka kita disunahkan untuk sujud sahwi. Kalau kita enggak lakukan sujud sahwi, sholat kita, ya. Kalau kita tidak lakukan sujud sahwi, sholat kita seperti, ya, baju kancingnya copot. Bisa sih kepake, cuma kancingnya copot. Kayak ada yang aneh aja. Ya. Jadi walaupun kancing, kita jangan sampai enggak pakai kancing. Walaupun sunat, jangan sampai kita tinggalkan. Ya. Nah, ini kunut adalah sunnah ab'ad. Jadi kalau kita tinggalkan sunnah ab'ad, kita sunnah sujud sahwi. Wassalatu, dan sholat, baca sholawat, wassalamu, dan salam, baca salam ala nabi, kepada nabi, wa ali, dan keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, fihi, di dalam kunut, itu juga sunnah ab'ad. Ya. Wa qiyamuhu, dan berdirinya, fi iqtidalin saniyati subhi, dan berdirinya, berdiri kunut pada i'tidal yang kedua salat subuh. Jadi habis ruku kunutnya. Wa'tidalin witrin nisfi Ramadan asani,
dan i'tidal sholat sunat witir setengah Ramadan yang kedua. Setengah Ramadan yang kedua, bahasa kita kunut, termalam kunut nih ya. Setengah bulan Ramadan ya. Itu udah mulai, oh, alhamdulillah katanya, udah setengah aja puasa. Dikit lagi lebaran, masya Allah. Wahwa zikrun mustamilun ala du'ain wa sana'in walau ayatan minal Qur'an. Kunut itu adalah zikir yang meliputi atas doa dan pujian sekalipun satu ayat daripada Al-Quran. Umpama apa? Ya. Allahumma gfirli ya Ghafur, Allahumma rahamni ya arhamar rahimin, umpama begitu. Jadi aja tuh. Allahumma rahamni itu namanya doa. Ya Rahman, ya arhamar rahimin itu namanya sana pujian. Falau lam yastamil alaihima lam yakun kunutan sawa'unis subu'u wal witru. Maka jikalau tidak meliputi ia atas keduanya, tidak meliputi ia kunut atas keduanya, doa dan pujian, lam yakun kunutan, niscaya dia bukan kunut. Sawa'unis subuhu wal witru, sama saja dia sholat subuh dan sholat witir. Jadi jangan sampai enggak. Tapi namanya manusia, kelupaan sekali-sekali ya nggak apa-apa, nama manusia lupa. Al-insan ma khata wa nisyan. Wa qila yazidu fi qunutil witri akhiral baqarati. Dan dikatakan yazidu, dia menambahkan pada kunut witir. Ya, dia menambahkan pada kunut witir akhir al-Baqarah, akan surah Baqarah. Wahya, dan itu dibaca Rabbana la tu'akhizna ila akhir surati, sampai akhir surah. Jadi boleh ditambahin ini. Kalau mau tambahin silakan. Ya, nggak tambahin ya nggak apa-apa, udah. Segitu aja. Wala budda ala azal qauli min qasdil kunuti bihadzal ayati. Dan enggak boleh enggak, jadi kalau dia tambahin Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, Rabbana wala tahmil alaina isran kama amaltu 'alal ladzina min qablina, dan seterusnya, enggak boleh enggak. Ya, dia itu kalau ngomong begitu min qasdil kunuti bihadzihil ayati, dari maksud kunut dengan ayat ini. Jadi harus diniatin tuh baca kunut tuh ayat. Kenapa? Liqira'atil qira'ati fi ghairil qiyami fahtija liqasdi zalika hatta takhruja anha. Karena makruh bacaan baca Quran pada bukan selain berdiri. Makruh kalau dibaca Quran tuh. Fahtija, maka diperlukan liqasdi zalika, untuk bermaksud demikian, maksud kunut, hatta takhruja anha, ya, supaya dia keluar darinya. Jadi baca itu dan niatin, ya, bermaksud kunut dengan baca ayat itu. Supaya dia keluar dari makruhnya itu. Wa tasyahudul awwalu, apalagi tasyahud yang pertama. Jadi tasyahud yang pertama itu namanya sunnah ab'ad asyamilu liqu'udihi, yang meliputi bagi duduknya. Jadi duduknya juga termasuk, ya, sunnah ab'ad.
Kalau dia tinggalkan ini, ya, maka dia sujud sahwi. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya pada tasyahud awal. Salawatnya. Wa qu'uduha, duduknya. Wal muradu bihi al-lafzul wajibu bi tasyahudil akhir duna ma huwa sunnatun fihi. Dan ini maksud dengannya adalah lafaz yang wajib, al-lafzul wajibu bi tasyahudil akhir, pada tasyahudnya akhir. Duna ma huwa sunnatun fi. Ya, bukan apa yang dia itu sunnah padanya. Ya, jadi lafaznya wa huwa at-tahiyyatu lillah, yaitulah at-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, begitu aja jadi sebenarnya. Ya. Kehormatan untuk Allah, salam sejahtera untuk engkau wahai Nabi. Rahmat Allah dan berkah Allah, salam sejahtera atas kami dan kepada hamba-hambanya. Ya, atas hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Jadi orang soleh itu dapat doa. Jadi orang soleh itu dapat doa setiap orang yang sholat. Bahagia sekali orang soleh. Jadi orang yang soleh itu semakin soleh, semakin bagus, semakin hebat, semakin mulia. Jadi orang soleh. Kenapa? Didoain sama orang. Setiap orang yang sholat doain dia. Masya Allah. Wa ala ibadillahi shalihin. Dapat khusus, dibagi, dikirimin. Nih, ada satu kisah pernah saya cerita itu ya. Ada orang ngimpi, pemuda ngimpi ulama. Ketika ngimpi pada bangun, ngimpi ngelihat kuburan kan penghuninya pada bangun semuanya. Ketika bangun mengutin sesuatu yang dia kenal, apa yang dia pungutin. Ada satu orang nggak mengutin, kayak bos gitu, santai aja. Ini diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, Syekh Zainuddin Al-Malimbari. Lalu orang ini bertanya kepada yang duduk santai nggak mengutin, wahai Tuan, kenapa Anda tidak mengutin? Ya. Kenapa mereka itu mengutin? Apa gerangan yang mereka pungutin? Yang dipungutin itu adalah sesuatu yang sudah dia ketahui. Apaan? Baca Quran, doa, istighfar. Dari siapa? Kaum muslimin dan muslimat yang doain. Kan kita doa tuh, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat tuh gitu. Nah kalau orang soleh ini begini berarti langsung ini khusus dapat kiriman. Ini buat siapa? Buat orang soleh. Siapa namanya? Si Anu. Masya Allah. Beruntung orang yang soleh. Nah, lanjutin ceritanya. Kalau kamu kenapa nggak mengutin? Oh, kalau saya nggak mengutin karena saya punya anak, setiap hari dia khatamin Quran buat saya terus setiap hari. Dia setiap hari dagang kue. Oh, di kitab diartikan itu kuenya kue cucur, kue serabi di pasar Anu. Ya. Dia khatam Quran buat saya setiap hari. Oh, iya. Lalu orang yang ngimpi ini mendusin diparanin tuh.
di pasar yang disebutkan di dalam mimpi ternyata benar. Di pasar itu ada seorang pemuda, mulutnya lagi komat kamit, bahasa kita mah, mulutnya lagi geremetan aja, nggak taunya lagi baca Quran. Diparanin, apakah benar kamu punya ayah namanya si Fulan-Fulan? Apakah benar kamu setiap hari baca Quran? Benar. Masya Allah, benar ternyata. Dia bacain Al-Quran untuk ayah andanya setiap hari. Masya Allah. Waktu berlalu. Ketika waktu berlalu, ngimpi lagi orang ini. Ketika ngimpi lagi, yang tadinya kagak mungutin jadi mungutin. Menusin dia lagi. Heran nih, apa yang terjadi? Dia buktiin, dia tarik, dia cari. Di pasar yang pernah dia ketemu seorang laki-laki sedang bacain Al-Quran buat orang tuanya. Ketika dicari-cari nggak ada, ditanya-tanya ternyata orangnya sudah meninggal dunia. Nggak ada lagi yang nerusin. Maka oleh karena itu, bahagialah kita punya anak yang soleh. Punya anak yang soleh. Kalau nggak ada yang anak soleh, mantu yang soleh. Biar nanti punya cucu soleh. Jangan putus asa, jangan. Cari mantu yang soleh. Jangan cari mantu kaya doang. Iya. Jangan, yang soleh. Biar nanti kita punya cucu soleh. Kalau bisa. Makanya yang bagus itu ditemuin, Pak. No, si anak-anak bagus, no, anak bagus, no, soleh. Masya Allah, itu kisah luar biasa sekali. Ya, kata guru saya, Kiai Syarifuddin, kalau kita ngaji kayak begini nih, Bapak Ibu, saudara sekalian, ini orang tua kita di kuburan dapat seperti masa hidup kita bawain puteran. Kata beliau begitu, dan emang begitu. Jadi orang tua kita senang nih begini. Ngaji kayak begini. Bukan ngaji yang main-main, bukan. Ngaji kayak begini. Duduk kita karena Allah Ta'ala, lihat kitab-kitab ulama. Insya Allah. Kata beliau, dan emang benar begitu. Senang. Ya, jadi seorang anak yang soleh, bila mana berbuat satu amal soleh, seorang anak soleh, seorang anak bahkan dia beramal soleh, seorang anak beramal soleh, pahalanya akan disampaikan kepada kedua orang tuanya, sekalipun tidak dia berdoa. Masya Allah, beruntung. Jadi kalau begitu punya anak dikit apa banyak? Ibu-ibu diam aja. Bang Haji Jamal, kata Bang Haji Jamal banyak katanya. Lempengan begini ibu-ibu diam aja ini. Masya Allah. Makanya dalam hadis mengatakan tazawwajul waludal wadud fa inni mukassirum bikumul umama yaumal qiyamah. Tazawwajul waludal wadud, nikah olehmu kepada perempuan yang waludal wadud, orang yang keturunan banyak anak dan yang sayang. Kalau kita kayaknya nggak nyari begini, yang penting cantik aja gitu. Disuruh begitu. Ya, keturunan banyak anak, ya, dan
yang sayang. Karena ada orang yang punya anak doang tapi kagak sayang, ada. Saya pernah ketemuin ibu, bapak, ibu sekalian. Dia bercerai, laki bini bercerai. Itu lakinya ditinggal sama bininya, anaknya ditinggal semua. Nggak ada satupun yang nempel sama mamanya. Astagfirullahaladzim. Ini kan di bahu semua bapaknya. Bapaknya udah nangis aja. Emang kenapa? Ya ini selingkuh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ini yang kayak begini nih, perempuan kayak begini nih, jangan nih begini nih. Kagak sayang dia sama anaknya. Udah anaknya banyak banget, yang rawatin babanya semua. Nggak ada satupun nama orang tua, sama orang perempuannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Saya dengarnya sampai heran-heran, yang benar begitu, benar begitu. Anaknya udah kasihan, ya Allah. Nah, itu Nabi pesannya begitu, makanya cari perempuan yang keturunan banyak anak yang sayang. Fa inni mukasirun bikumul umama yaumal qiyamah, karena sesungguhnya aku bangga nanti pada hari kiamat banyak umatku. Nabi senang tuh biar banyak gitu. Kalau masih bisa banyak, kecuali udah kagak bisa dah. Ya emang begitu takdirnya dah gitu ya. Yang kagak boleh itu dibatasin, jangan gitu. Udah 2 aja katanya jangan begitu. Nah kalau emang udah 2 doang, mau diapin udah 2 doang, udah kagak boleh, sama dokternya udah umpama gitu ya. Ada penyakit, yaitu namanya qadarullah. Ya, namanya qadarullah itu mah. Nah, terima dah. Jangan nih masih berfungsi baru 2 udah aja, jangan. Ya. Kenapa? Karena kata Imam Ghazali begini. Du'aul mu'mini li abawaihi mufidun barron kana au fajirun. Doa orang mukmin li abawaihi kepada orang tuanya mufidun, itu memberikan faedah. Baron kana au fajiran, baik anaknya bakti maupun pendosa, durhaka. Nah, bahasa kita mah tukang dosa dah, bukan main dosa. Bingung ya, bingung. Begini, kalau bapak dibilang di sini memang bukan anak yang soleh, doanya nggak kabul, marah nggak gitu? Marah, gitu, marah. Jadi orang itu nggak selalu maksiat. Orang itu bisa kadang-kadang dia benar. Maka dikatakan al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Ya. Lagi maksiat itu berkurang, lagi taat itu bertambah. Jadi yang bertambah itu amalnya. Jadi seorang anak bila mana dia lagi berdoa, lagi benar, yakinlah manfaat untuk 2 ibu bapaknya. Jadi kalau begini punya anak dikit atau banyak? Dikit, banyak, maaf. Biar banyak punya anak, jangan dikit, gitu. Jadi jangan takut, iya kalau soleh kagak soleh, jangan, nggak apa-apa. Yang penting kita berusaha untuk punya anak yang soleh, dididik anaknya. Karena anak tuh bagaimana kita? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, sampai sehingga
Dua orang tuanya, apakah dia ke Yahudi, ke Nasrani, Majusi? Ini dalil tarbiyah ini. Jadi saya kurang setuju kalau kita sama anak, gue sih bagaimana anak aja, mau kemana dah, lu mau kemana, jangan begitu. Kita orang tua yang ngarahin, kesini tong ya, kesini tong ya, kesini tong ya, begitu. Kalau kita udah ngarahin ke sana, ke sini, kemudian nanti di akhir, ya, di akhirnya ke sana, dia jadi apaan? Ya, itu namanya qadarullah. Begitu. Mendidik anak gitu ya. Kita lanjutin lagi ya. Wa yumkinu, dan mungkin ayyurada lewatan ya. Ya. Ada ya. Wa yumkinu, dan mungkin ayyurada, bahwa dikehendaki bitasyahudil awali, dengan tasyahud yang pertama, ma yashmalu sholata, apa yang meliputi sholawat alal ali, atas keluarga, fil akhiri, ya, pada yang akhir, ala wajhin dhaifin, itu atas jalan yang dhaif. Fa innaha, maka sesungguhnya itu wajibatun ala kaulin, hukumnya wajib atas satu pendapat tasyahud awal. Fa iza sanannaha fil awali, maka apabila kita sunatkan dia, ya, salawat atas keluarga, fil awali, pada yang pertama, ala zalika, atas pada yang pertama, saat yang pertama, atas demikian itu, fuhima, maka dipahamilah ana, bahwasannya dia itu salawat kepada keluarga tusanu, disunatkan, fil akhir, pada akhir, min babi aula, dari bab yang lebih utama. Falamma lam nujib, maka tatkala kami tidak wajibkan dia, fihi, padanya, salawat kepada keluarga, ya, al-asai, atas kaul yang asal, puhima, maka dipahamilah anha, bahwasanya dia tusanu, disunahkan, fihi, padanya, bila syakin, dengan tanpa ragu. Berbeda pendapat para ulama. Ya, kita apa yang kita jalanin aja selama ini kita kerjain. Fil fardi, tanggung nih, pada fardu, wa kaza fil nafli, dan seperti ini pada sunat. Falau nawa arba'an minha, ya, maka jikalau dia niat 4 daripadanya, biqasdi, dengan maksud ayatinya bitasyahudaini, dengan maksud dia datang dengan 2 tasyahud, fataraka awala, maka ia tinggalkan di awalnya, sa'wan, karena lupa, au amdan, atau sengaja, sajada, maka dia sujud li sa'wi, karena lupa, ya. Alal mu'tamadi, atas kaul yang mu'tamad. Fa illam yaksiril ityana bizalika wa tarakahu fala sujuda, maka jika dia tidak bermaksud mendatangkan dengan demikian tasyahud awal, maka enggak sujud, ya. Wasumiyat hadhihi sunanu ab'adan, dinamai ini sujud, namanya sujud ini, wa hadhihi wasumiyat hadhihi sunanu, dinamai ini sunnah, namanya ab'adan, sunnah ab'ad. Kenapa? Li'annaha lama jubirat bis sujudi asbahatil ab'adu hakikiyata wa yal arkanu fi mutlaqil jabri. Karena bahwasanya tatkala ditambal dia dengan sujud, maka menyerupai dia akan ab'ad yang hakiki. Jadi benar-benar setengah ketika ditambal. Kita kagak umpama tadi apa, enggak tasyahud awal, enggak kunut, ya, lalu ditambal dengan sujud, nah itu benar-benar seperti ab'ad. Wahyal arkanu fi mutlaqil jabri, dan dia itu adalah rukun-rukun pada mutlak, ya, ditambal.
Walaupun di sini adalah sunnah abad. Wallahu a'lam bishawab.